Sobat pertama, selamat datang di Pajak Biasa Aja. Berita-berita terkini seputar perpajakan dibahas secara biasa dan gitu-gitu aja. Berita pertama, korban tragedi Itaewon dapat kompensasi santunan hingga keringanan pajak. Masih kebayang tragedi di perayaan Halloween Itaewon yang memakan korban lebih dari 150 jiwa? Insiden ini cukup memprihatinkan. Kenapa? Karena tragedi ini terjadi akibat kerumunan massa yang berdesak-desakan memadati jalan di Itaewon. Menariknya, ada satu hal yang bikin gue respect, yaitu cara pemerintah bertanggung jawab kepada para korban. Pemerintah Korea Selatan menyepakati untuk memberikan kompensasi finansial kepada para korban tragedi Itaewon. Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol secara resmi menyatakan tragedi Halloween Itaewon sebagai bencana nasional. Oleh karena itu, bagi korban yang meninggal akan menerima kompensasi sebesar 20 juta won Korea Selatan atau sekitar 220 juta rupiah. Sementara itu, bagi korban yang luka-luka berhak mendapat 5 juta won Korea Selatan atau sekitar 55 juta rupiah. Para korban yang meninggal juga akan mendapatkan uang sebesar 15 juta won Korea Selatan atau sekitar 165 juta rupiah untuk membayar biaya pemakaman dan transportasi. Selain itu, pemerintah akan memberikan keringanan pajak dan dukungan finansial lainnya, seperti menunda pembayaran tagihan telepon kepada para korban tragedi tersebut. Totalitas banget ya pemerintahnya, sampai tagihan telepon aja ditunda. Ya, walaupun kelihatannya kompensasinya gede, tentu aja nggak sebanding sama satu nyawa ya. Jadi ingat tragedi Kanjuruhan yang Malang. Kanjuruhan di Malang kali bang. Oh iya, itu maksudnya. Jumlah korbannya ini hampir sama ya. Penyebabnya juga hampir sama. Sama-sama kerumunan. Ini tuh bisa dibilang apple to apple. Terutama kalau dilihat dari respon pemerintahnya yang juga hampir sama. Cut. Bakso. Berita kedua, marketplace akan jadi pemungut pajak. DJP, tunggu dulu waktu yang tepat. Berburu barang-barang promo di aplikasi marketplace kayaknya udah jadi semacam kesenangan tersendiri nggak sih? BTW, karena praktis, nggak cuma mama aja jadinya yang doyan belanja. Bapak-bapak sampai anak-anak juga suka belanja online. Selain itu, karena nggak ribet, barang yang dijual di e-commerce juga lengkap banget. Kadang-kadang murah-murah juga pula. Apa aja ada. Bayarnya juga gampang asal ada duitnya. Bisa sambil rebahan juga. Jadi promosi. Saking banyaknya orang yang jual beli online, pemerintah benar-benar serius akan menerapkan kebijakan pemungutan pajak kepada pelaku usaha di e-commerce. Gue bacain beritanya ya. Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan akan mengevaluasi rencana platform e-commerce di Indonesia seperti Tokopedia, Bukalapak, hingga Blibli untuk menjadi pemungut pajak. Adapun pemerintah sendiri telah melakukan uji coba penarikan pajak oleh e-commerce melalui bela pengadaan dan ditemui tidak ada kesulitan. Wah, positif ini bro, bukan wacana lagi. Pemerintah juga udah uji coba. Jadi nantinya platform e-commerce seperti Toko Ijo, Toko Orange, sampai Toko Biru dan kawan-kawan bakal jadi pemungut pajak. Salah satu alasan kuatnya adalah rencana platform e-commerce sebagai pemungut pajak itu atas dasar pasal 32A Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan melalui UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan. Saat ini kebijakannya masih dalam tahap kajian dan evaluasi supaya pemerintah bisa secara tepat kapan menerapinnya. Yah, nggak jadi murah lagi dong belanja online. Staf ahli Menkeu bidang kepatuhan pajak Yon Arsal mengatakan bahwa sebelum regulasi ini jadi diterapkan, pihaknya bakal melakukan pembicaraan dengan asosiasi dan pihak marketplace karena kebijakan ini harus dikaji secara matang mulai dari konsep, kerangka berpikir sampai nantinya akhirnya melibatkan industri dan pelaku. Ketua Umum Asosiasi E-commerce Indonesia atau IDEA Bima Laga sendiri menyatakan bahwa pihaknya selalu siap bekerja sama dengan DJP untuk mendukung implementasi pemberlakuan pajak pada e-commerce. Pemerintah udah oke. E-commerce juga udah siap. Fix nih, tahun-tahun depan udah nggak bisa ngarepin yang murah-murah lagi dari marketplace. Berita ketiga, Direktur Perusahaan Jasa Security diduga mengemplang pajak, negara rugi hingga 26,9 miliar. Yah, ada lagi orang-orang yang ngemplang pajak. Nggak bayar pajak sampai bikin negara rugi. Direktur loh ini, nominal pajaknya juga nggak tanggung-tanggung bro, puluhan miliar. Kebayang nggak tuh seberapa tajirnya? Padahal udah jelas-jelas kaya, masih juga pelit sama negara. Dia kan juga bisa kaya juga karena fasilitas negara. Mungkin emang consumer behavior kali ya. Istilahnya kalau lu punya tabungan dikit atau nanggung, pasti gatel tuh. Jajan mulu, belanja mulu. Tapi kalau tabungan lu banyak, pasti lu mikir, mending gua tabung atau didepositoin. Betul nggak? Betul. Apa justru orang ini tajir karena pelit sama negara ya? Kita baca yuk beritanya. Direktorat Penegakan Hukum Ditjen Pajak Kementerian Keuangan menyerahkan tersangka dugaan tindak pidana penggelapan pajak dan pencucian uang
yang merupakan seorang pria berinisial RK kepada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan pada Kamis 27 Oktober 2022. Waduh, udah penggelapan pajak, pencucian uang juga, sama kejahatan kok rakus. Informasi dari pihak DJP, Bapak Neil Maldrin Nur, si RK ini merupakan seorang direktur di suatu perusahaan penyedia jasa keamanan untuk berbagai perusahaan. Akibat perbuatannya ini, negara sampai rugi sebesar 26,9 miliar rupiah. Kira-kira uang segitu banyak bisa ngasih makan orang berapa ya? Masih kata Bapak Neil, si RK ini melalui perusahaannya PT LMJ diduga kuat sengaja tidak menyetorkan sebagian pajak yang udah dipungut dengan cara tidak menyampaikan SPT. Gak sampai di situ aja, si RK ini dengan sengaja nggak menyetorkan sebagian pajak yang udah dipungut dengan cara hanya melaporkan sebagian penyerahan jasa kena pajak dalam SPT perusahaannya dan hanya bayar pajak ke kas negara atas sebagian dari pajak yang udah dipungut oleh perusahaannya. Pernah dengar nggak dari orang yang kerja di perusahaan outsource? Gaji 4,5 juta aja, bersihnya cuma dapat 2,5 juta karena potongan jasa outsource yang gede. Kebayang nggak tuh seberapa kayanya tuh orang? Yang pasti, perusahaan jasa outsource ini jelas dikenakan jasa kena pajak. Malah sengaja nggak disetor ke kas negara. Nggak puas sampai situ aja, buat nyembunyiin harta kekayaannya yang diperoleh dari penggelapan pajak ini, RK juga diduga kuat melakukan tindakan pencucian uang. Gimana caranya? Uangnya dibelanjakan jadi uang muka dealer dan pelunasan cicilan ke perusahaan pembiayaan yang diatasnamakan PT RMJ yang juga perusahaan milik RK ini. Ini baru namanya pinter. Nice. Selain itu, uangnya juga dipakai buat beli 2 unit apartemen dan bahan material buat ngebangun rumah di beberapa bidang tanah. Atas perbuatan kriminalnya, nggak cuma hartanya aja yang disita dan diblokir buat jaminan atas kerugian negara. Karena ini ranahnya udah pidana, RK juga diancam hukuman pidana kurungan minimal 6 bulan dan paling lama 6 tahun, plus denda minimal 2-4 kali jumlah pajak terutang. Nggak main-main kan? Makanya jangan main-main sama pajak. Tindakan tegas juga udah dilakuin sama penyidik dengan menyita beberapa aset doi, berupa uang tunai sebesar 613,70 juta rupiah, 8 unit bus pariwisata, 2 apartemen, dan beberapa bidang tanah beserta bangunan seluas 299 meter persegi, 17.738 meter persegi, dan 3.829 meter persegi. Bahkan, atas tindak pidana pencucian uang, RK terancam dijatuhi hukuman penjara maksimal 20 tahun dan denda maksimal 10 miliar rupiah. Coba dari lu patuh pajak, nggak bakal begini urusannya kan? Jangan lagi main-main sama negara deh soal beginian, apalagi sejak Indonesia gabung di Financial Action Task Force. Apaan tuh bang? Itu loh, badan antar pemerintah yang tujuannya mengembangkan dan mempromosikan kebijakan nasional dan internasional untuk memerangi pencucian uang dan pendanaan teroris. Tindakan tegas ke si pengemplang pajak ini adalah salah satu wujud komitmennya. Keren nggak, Lur? Biasa aja. Iya sih, kan emang udah seharusnya kayak gini. Pelajaran ini buat kita semua Sobat Pratama, terutama buat yang tajir melintir. Ingin banyak uang, tidur tidak nyenyak, atau ingin berkarir menjadi warga binaan? Ikutilah jejak si pengemplang pajak ini. Sebagai warga negara yang taat dan mampu, alias punya banyak harta yang harus dibayarkan pajaknya, udah deh nggak usah pelit-pelit sama negara. Iya ngerti, kalau ngikutin berita-berita korupsi atau kalau lagi lihat tingkah laku bapak-bapak dan ibu-ibu pejabat yang sangat menenteramkan hati, jadinya nyesek bayar pajak gede gitu. Jangan lihat yang begituan deh, bayangin aja anak sekolah yang was-was sama atap dan tembok sekolahnya yang mau ambruk. Mereka berharap banget loh bantuan dari kita-kita. Mau dibantu melalui apa? Ya salah satunya dari pajak. Atau bayangin deh gimana rasanya dibui belasan atau puluhan tahun. Aset disita, keluarga berantakan. Crime doesn't pay, man. Nice. Closing.